Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kita kali ini. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke menjelaskan penjelasan salah satu dari metode penyelesaiannya, yaitu metode eliminasi. Nah, jadi kemarin kamu sudah tahu ya, ada 4 metode yang bisa dilakukan untuk mencari himpunan penyelesaian, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, dan metode grafik. Campuran ini merupakan yang dicampur yang mana maksudnya campuran dari eliminasi dan substitusi jadi satu, itu maksudnya metode campuran. Nah, di sini himpunan penyelesaian itu apa sih, Bu? Jadi himpunan penyelesaian itu, misalnya kita punya SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, kayak ini, misalnya contohnya. Nah, itu berarti kita cari himpunan penyelesaian, maksudnya kita cari nilai X dan nilai Y yang memenuhi dua persamaan ini. Oke, jadi cari nilai X dan Y-nya ya. Nah, ini misalnya contoh soal yang Ibu bahas di video sebelumnya. Nah, soal ini akan kita cari X dan Y-nya hari ini dengan metode eliminasi. Jadi, di pertemuan video kali ini, Ibu akan bahas mengenai metode eliminasi. Oke, jadi metode eliminasi itu apa aja sih langkah-langkahnya? Ada berikut, ada 4 ya. Jadi pertama, posisikan kedua persamaan dan urutan yang sama, ubah koefisien jadi sama pada salah satu variabel, kurangkan atau jumlahkan hingga salah satu variabel hilang, dan untuk metode eliminasi lengkap, ulangi langkah 1-3. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalau dibaca aja kan bingung, ini sebenarnya dipakainya pas kapan? Ini langkahnya seperti apa? Nah, langsung aja kita masuk soalnya ya. Jadi di sini kita mencoba menyelesaikan soal yang kemarin, yaitu kita cari harga tiket parkir mobil yang dimisalkan dengan X dan harga tiket parkir motor yang dimisalkan dengan Y. Di sini kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Jadi pakai cara eliminasi dulu nih. Langkah pertama, posisikan kedua persamaan dengan urutan yang sama. Maksudnya seperti apa? Gini. Misalnya nih, kita misalkan dulu. Yang atas, persamaan yang atas ini Ibu sebut persamaan pertama. Yang bawah ini Ibu sebut dengan persamaan kedua. Langkah pertamanya tadi posisikan dengan urutan yang sama. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu. X-nya yang di atas sebelah sini. Persamaan yang di bawah sebelah sini. Sudah sejalur. Nah, berarti urutannya sudah sama. Lihat Y-nya, apakah sama juga urutannya? Sudah sama-sama. Sama dengannya sudah sama. Selanjutnya, bilangan yang tidak punya variabel, jadi konstanta aja. Ini sudah sama. Oke, berarti ini semua sudah berada pada urutan yang sama. Jadi, nomor 1 tidak ada yang perlu kita ubah. Langsung aja kita salin dari soal berikut ke sini. Oke, jadi Ibu tulis dulu. 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Terus yang di bawahnya 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Ubah koefisien jadi sama pada salah satu variabel. Oke, ada berapa variabel yang kita punya? Di SPLDV, kan udah ada kata-kata sistem persamaan linear dua variabel. Tentu aja kita punya dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Langkah di sini dia bilang ubah koefisiennya jadi sama. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu maksudnya angka yang di depan huruf. Di sini misalnya X, angka depan hurufnya 3, berarti koefisiennya 3. Yang ini koefisiennya 4. Yang di sini koefisiennya 2. Yang ini koefisien 5. Nah, dia minta koefisien ini, angka-angka yang di depan huruf ini sama pada salah satu variabelnya. Jadi kamu boleh pilih salah satu. Misalnya yang mau kamu samakan angkanya di sini yang X atau yang Y. Misal nih, Ibu mau samakannya yang Y-nya dulu misal. Yang Y-nya dulu ya. Berarti 5 sama 2 ini harus dikali, persamaan ini harus dikali sesuatu supaya angka di sini 5 sama 2 jadi angka yang sama. Nah, jadi 5 itu sama 2 itu sama-sama KPK-nya kan 10. Maksudnya sama-sama bisa kalau dikali angka sesuatu bisa jadi 10. 5 kali 2 bisa jadi 10, sedangkan 2 kali 5 bisa jadi 10. Berarti dua-duanya ini bisa jadi angka 10.
Oke, jadi itu yang kita bikin. Jadi dicari KPK-nya ya. Jadi misalnya Ibu tulis di sini Ibu kalikan 2, yang bawah Ibu kalikan 5. Nanti lihat kenapa seperti itu ya, kalau masih bingung. Kalau misalnya sudah, kita pilih kali ini, yang mana yang dikali seluruhnya. Jadi kalau yang atas dikali 2 berarti sepaket ini persamaan pertama yang atas itu dikali 2 semua. Jadi 3x kali 2, 5y dikali 2, 17 kali 2. Tandanya ikut yang depan. Jadi ini 3x kan depannya positif nih. Berarti positif 3x kali 2. Positif 5y kali 2. Positif 17.000 kali 2. Seperti itu ya. Oke, kita langsung eksekusi. 3x kali 2 langsung berubah jadi 6x. Selanjutnya 5y dikali 2 jadi 10y. 17.000 dikali 2 jadi 34.000. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang bawah. Yang bawah sama, berarti sekarang 4x yang dikali 5, positif 4x ya. Terus di sini positif 2y dikali 5, 18.000 dikali 5. Oke. Jangan lupa juga dituliskan sama dengannya, persis pokoknya. Jadi 4x kali 5 tadi 20x. Selanjutnya ditambah 2y kali 5, 10y. Sama dengan 18.000 kali 5 jadinya 90.000. Oke. Dah selesai. Jadi coba lihat di sini. 10y-nya akhirnya koefisiennya sama kan? Jadi kenapa tadi ini dibikin sama? Supaya itu tadi salah satu langkahnya. Cara supaya samanya ini kita pilih angkanya di sini. Dikali berapa supaya hasilnya sama. Oke. Sip, sekarang lanjut ke langkah berikutnya. Kurangkan atau jumlahkan hingga salah satu variabel hilang. Nah, jadi di sini disamakan supaya nanti mereka ini kalau kita kurangkan atau kita jumlahkan bisa hilang. Nah, jadi kamu pilih tuh, boleh dikurang, boleh dijumlah. Dalam hal ini, supaya habis, 10, ini positif 10y sama 10y harus kita kurangkan supaya hasilnya habis. Nah, jadi di sini nanti kita bikin garis, baru kita kurang. Nah, jadi di sini kita kurang. Bu, memang bisa antar dijumlah? Bisa. Kalau misalnya nanti kamu ketemu kasus di sini misalnya angka 10-nya positif misalnya, terus angka di bawahnya negatif. Itu kamu di sini harus dijumlah. Jadi tergantung tanda di depannya ya. Karena ini sama-sama positif, itu kita kurang. Karena 10y kurang 10y habis nanti. Nah, kalau sudah kurang ini yang mana aja? Berarti semuanya. Sekarang 6x dikurang 20x. Terus nanti 34.000 dikurang 90.000. 10y kurang 10y, seperti itu. Oke, kita kurang dulu. 6x kurang 20x berarti minus 14x. Oke. Terus 10y kurang 10y habis. Jadi nggak usah kita tulis di bawahnya. Terus lanjut lagi, 34.000 dikurang 90.000 berapa? Ya, 56.000. Negatif 56.000. Oke, terus kalau seperti ini seperti apa? Sudah, kita lanjutkan. Kita mau cari nilai X kan? Berarti ini negatif 14 dikali X sama dengan negatif 56.000. Kalau mau cari X, berarti jadinya negatif 56.000 dibagi negatif 14. Oke. Negatif bagi negatif berapa? Hasilnya jadi positif ya kan? Coret. 56.000 dibagi 14. Berarti jawabannya adalah 4.000. Iya. Rp 4.000. X. Ibu, kenapa ada Rp-nya? Nah, ingat lagi, tadi X itu apa? X itu harga tiket parkir mobil. Berarti harga tiket parkir mobil tentu aja dalam nominal uang kan, makanya di sini Bu taruh Rp 4.000. Jadi harga tiket parkir mobil satunya itu Rp4.000. Oke, berarti sudah selesai ya cari nilai X. Oke, selanjutnya langkah berikutnya apa nih? Untuk metode eliminasi lengkap, ulangi langkah 1-3. Nah, jadi ini sudah sampai langkah 3 ini belum lengkap eliminasinya. Kenapa belum lengkap? Karena kita baru cari X-nya doang. Sedangkan tadi diminta cari X dan Y. Berarti untuk cari Y, jadi diulangi lagi langkah yang tadi 1-3. Oke, maksudnya seperti apa? Kayak gini. Jadi X-nya udah nemu ya. Sama kayak tadi, cuman kalau tadi yang kita samakan variabel Y-nya ya.
Jadi Y-nya hilang, akhirnya ketemu X. Jadi kalau Y-nya yang disamakan nilainya, X-nya yang ketemu. Tapi nanti kalau di sini pakai eliminasi dengan cara yang sama, yang kita samakan sekarang nilai X-nya. Jadi X-nya nanti yang hilang, terus nanti dapat nilai Y-nya di bawah. Oke, lanjut. Langsung aja. Pertama, posisikan kedua persamaan dengan urutan yang sama, udah sama ya. Jadi kita tulis ulang aja lagi. 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Oke. 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Terus, nah, sudah sama urutannya. Kayak tadi ya, udah sama. Selanjutnya, ubah koefisien jadi sama. Nah, sekarang yang tadi yang kita samakan koefisiennya Y. Sekarang kita harus samakan koefisiennya yang X. Jadi kita kali berapa? 3 sama 4 sama-sama bisa jadi angka 12, ya kan? KPK-nya bisa jadi 12. Nah, jadi boleh 3 kali 12 itu kan harus dikali 4, atasnya harus kali 4. 4 jadi 12 tuh di bawahnya dikali 3. Oke, jadi pengalinya udah dapat ya. Jadi yang atas kita kalikan 4, yang di bawah kita kalikan 3. Nah, kalau sudah, tadi caranya gimana? Masih ingat? Ya, kaliin satu-satu ya. Jadi, atas seluruhnya dikali 4, yang bawah seluruhnya dikali 3. Sama persis caranya. Oke, 3X kali 4, 12X. 5Y kali 4, positif 20Y. 17.000 dikali 4, 68 ya. Oke, 68.000. Oke, bawahnya lagi. 4X kali 3, 12X. 2Y kali 3 tambah 6Y. 18.000 kali 3, 54. Oke. Jadi bisa dilihat ya, sekarang yang sama X-nya. Kalau yang tadi yang sama Y-nya. Nah, jadi beda ya. Oke, langkah selanjutnya apa tadi masih ingat? Kurangkan atau jumlahkan hingga salah satu variabel hilang. Nah, sekarang masih sama dikurang karena di sini positif 12X, di sini positif 12X. Supaya bisa habis, di sini kita kurang. Karena 12X kurang 12X hasilnya 0. Nah, jadi kalau di sini kita jumlah, masa 12X tambah 12X nggak habis dong, jadinya 24X. Jadi harus bikin salah satu variabelnya hilang. Sesuai perintahnya ya. Perintah langkahnya. Oke, berarti kita kurang. Lalu 12X kurang 12X habis. Ini berarti coret, set. Baru 20Y dikurang 6Y. 20 kurang 6 adalah 14Y. Selanjutnya 68.000 kurang 54.000 berarti 14.000. Nah, sekarang mau cari Y berarti langsung saja 14.000 dibagi 14. Jadi berapa nilai Y-nya? Y-nya RP 14.000 bagi 14 adalah 1.000. Nah, jadi nilai Y-nya adalah 1.000. Kita ingat lagi. Y tadi apa? Oh, ternyata Y adalah harga tiket parkir motor. Berarti di sini udah kita temukan kalau tiket parkir motor itu harganya 1.000 dan harga tiket parkir mobil harganya 4.000. Nah, gimana kalau mau nuliskan himpunan penyelesaiannya? Berarti kalian bisa nuliskan kayak gini. HP sama dengan, nah, X-nya dulu ditulis baru Y-nya. Berarti 4.000, 1.000. Dah gitu aja. Oke, bisa ya. Berarti enak aja kan, udah bisa cari X dan cari Y. Jadi seperti ini untuk menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi. Oke, karena sudah lengkap, jadi nggak usah dilanjutkan lagi ya. Jadi lengkap itu maksudnya X dan Y-nya sama-sama pakai metode eliminasi. Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai cara mencari himpunan penyelesaian metode eliminasi. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan metode lainnya. Sampai jumpa!